capres atau Justru pasangan itu nomor 2. makanya kenapa dibebasin supaya nggak semakin Supaya memperburuk gitu. Kalau secara konspiratif, Aha. maka pertanyaannya berarti ada yang intervensi ke pengadilan kan gitu. Ah, iya. Nah, Wah, Kayak nggak ini tahu aja. kalau kita bicara kayak begitu nanti kita bahaya lagi kan? enggak lah. Most Talk. Most 1058. Ya, masih bersama Indi Rahmawati. Dan juga bersama saya Arlingga Panega di Most Talk pagi hari ini. Yes, tadi kita udah nungguin tuh di depan ya. Nah, Nungguin, asli loh, kita nungguin di depan. dan Ya, akhirnya datang juga. akhirnya ini memenuhi undangan kita beberapa hari Udah yang gitu lalu. pas datang nggak langsung masuk, sebat dulu. Gua punya bocorin. Mas Haris Azhar. Terima pertama kasih. kali gua ke gedung ini, lewat sering, Oh, lewat sering, mampir baru kali ini. baru kali ini. Lewat sering pasti ke tetangga. Ke situ, ke KPK. Ke KPK. KPK kan maksud Atau lo. kan ngajar di belakang, Di mana tuh? Puri Imperium. Oh, oke. Bener-bener sebelahan dong. Sekolah tinggi Berarti- hukum, Jentera kan di belakang. Nih, Bang Haris, kemarin kan kita udah ngobrol tuh. Hari apa Iya. sih kita ngobrol ya? Iya, Selasa, 2 hari yang lalu. Selasa. Selasa. Oh, dia Iya, apa? dia hafal. Oh, hari Selasa. Terus ngobrol gitu. Terus kan kita ngerasa kayak masih kurang gitu. Terus janji, Bang Haris kesini dong. Bener dia datang. Dia yang pertama memenuhi janji ya, bener-bener. Jarang ya yang diwawancara di radio disuruh datang-datang itu Iya jarang. loh. Itu bener-bener surprise dan kita thank you banget. Iya. Bang Haris kemarin kita udah ngobrol soal bahwa Bang Haris udah lega, udah bebas gitu, udah bener-bener lega menghirup udara bebas. Kesannya dia kemarin gak Iya, menghirup enggak, udara maksudnya bebas. hatinya tuh kan pasti beda kan, Oh, pasti iya, iya. hatinya beda. Walaupun Bang Haris bilang kemarin kan ini karena kerjaan kita emang Iya. begini gitu Iya. ya. Nah terus udah mulai sibuk lagi berarti dong. Udah, sebenarnya ya masa-masa waktu belum di tengah-tengah sidang juga ya kerja Tetap terus. beraktivitas. Namanya Ada kita. gangguan-gangguan sidang gitu ya. Nah, cuma kita memang harus serius kan di kasus tersebut. Aha. Bagian dari komitmen tim yang besar juga ya. Jadi yang sebenarnya paling mengganggu itu kalau keluar kota, ya kan. Lu Tiba-tiba. pokoknya minggu harus di Jakarta. Nah itu. Dan Terus- itu nggak boleh miss, nggak boleh. Nggak boleh miss. Izin. Itu yang juga saya kagum sama diri saya. Saya on time selama 8 bulan setiap hari Senin. Oh sidangnya selalu hari Senin ya? Hari Senin jam 10. Oke. Jadi kita udah harus di pengadilan sebelum jam 10. Dan gak pernah meleset? Gak pernah meleset. Wih, Wih, hebat. cakep. Iya. Terbukti tadi juga pas loh. Iya, Jam benar, 00 benar. nyampe sini. Iya. Nyampe di sini. 00. Efek persidangan. Oh, iya, persidangan. Oke. Jadi ya apa namanya, balik ke pertanyaannya Mbak Indi tadi ya. Yap. Ya sebetulnya senang karena sebenarnya yang bikin saya paling senang itu argumentasinya si hakim yang bagus banget lah. Itu kan kayak seperti ada sedikit air di tengah kering kerontangnya soal kebebasan berekspresi itu loh. Nah. Di banyak kasus hari ini pun masih banyak orang yang sedang ditahan, jadi terlapor atas peran-peran partisipasi publiknya mereka. Tiba-tiba di PN Jakarta Timur muncul putusan tersebut. Ditambah lagi secara psikologis, nih anak psikologi, tadi kita bisa ngobrol soal psikologi. Secara psikologis, persidangan itu kan bukan hanya kasusnya, proses persidangannya kan juga lumayan terrorizing ya. Dituduh macam-macam sama JPU-nya di dalam berkas-berkas hukum. Lalu akses-akses menuju pengadilan juga sempat dihalangi. Oh sampai segitunya ya? Maksudnya, Dulu waktu pelapor Luhut Binsar Panjaitan bersaksi di pengadilan, oh iya. diisolasi pengadilan. Wah. Waktu selesai sidang itu malam di rumah gue cek kalori di HP tinggi banget. Karena harus berdebat sama orang. Segala macam. Pokoknya ada banyak hal. Terus kita merasa ada sejumlah hak kita di tengah persidangan yang tidak diakomodir oleh si hakim. Misalnya begini, sebagai orang yang didakwa itu diperiksanya harusnya terakhir. Tiba-tiba hakim minta pasca pemeriksaan saksi dan saksi ahlinya JPU, kita yang mau diperiksa, ya kita bilang ntar dong, tunggu saksi-saksi dari yang meringankan dulu. Itu ada perdebatan 20 menit, yang kita anggap nih, terus ketemu banyak lawyer kan di pengadilan, kita kenal beberapa, mereka juga bilang,
ini gara-gara kasus lo, sekarang kasus-kasus kita juga pemeriksaan gitu. terdakwanya di tengah-tengah. Gitu. Nah, jadi ada hal-hal seperti itu. Oke. Lalu diminta, bahkan di putusan pengadilan pun kemarin disebut lagi sama hakim menyayangkan kepada kami, tim lawyer terutama, yang tidak mengizinkan pemeriksaan silang. Saya sebagai saksinya Fathia Ya. sebagai saksi saya itu nggak boleh. Oh. Karena berkasnya kan kasusnya sama. Itu kalau Disatukan. dalam hukum, dalam HAM disebutnya self-incrimination. Padahal harusnya boleh. Nggak boleh. Oh nggak boleh emang ya? Nggak boleh. Jadi nggak boleh kita dipancing untuk memberatkan hal kepada diri kita sendiri. Oke. Nah, ada hal-hal seperti itu. Ya. Ada lagi yang lebih detail teknis soal pertanyaan yang nggak boleh lah atau hak menyanggahnya dilarang dan lain. Tapi itu sebenarnya dinamika sidang. Saya Iya. makanya kalau sebagai lawyer saya juga senang sidang pemeriksaan saksi itu senang karena menguji logika itu ada di situ. Nah, itu ada hal-hal seperti itu. Putusannya kemarin brilian banget dari si Itu brilian kata Bang Haris. Kalau kata Pak LBP emang nggak brilian kali. biarin aja. Tapi kan yang kata kita kan juga banyak. Iya. Kalau saya mau ngeklaim kira-kira satu Indonesia juga support kita kok. Iya. Apa Bang yang Bang Haris yang dianggap misalnya brilian dari pertimbangan hakim? Sebenarnya kan kalau dikerucutkan 3 hal ya, 3 hal. Bang Angga ya. Ya. Satu soal judul, ada kata Lord Luhut tuh, Lord. Yang kedua soal statementnya Fathia di tengah siniar itu yang ada statement dia bilang, bisa dibilang Luhut bermain tambang di Papua. Tapi kan ada kata bisa dibilang Bisa ya. dibilang. Yang ketiga poin soal yang sebetulnya pelapor sendiri si Luhut Binsar Panjaitan tidak pernah mempermasalahkan sejak di kepolisian. Tapi tiba-tiba di dakwaan muncul yaitu jadi penjahat juga kita. Itu adalah jawaban Fathia ketika saya tanya dalam konteks bercanda menjelang akhir siniar gimana caranya kita ngambil perusahaan-perusahaan itu. Terus kreativitasnya Fathia muncul dalam bentuk ekspresi statement. Ya jangan dong Bang, nanti jadi penjahat juga dong. juga. Oke, ada kata juga di situ. Iya. Oke. Nah, 3 frasa atau statement atau kata itu yang dipermasalahkan. Hakim mengatakan Lord itu bukan sesuatu yang buruk. Bahkan justru kayak high gitu kan. Betul. Dia menerjemahkannya sampai tafsirnya etimologis gitu. Bagus. Soal bermain tambang ini juga keren banget. Hakim masuk ke riset karena siniar kita membicarakan soal hasil riset. Nah, di hasil riset digambarkan soal jejaring keterlibatan atau jejaring kepemilikan perusahaan yang ada kaitannya dengan hasil riset. Dan menurut hakim yang juga mengutip statement kesaksiannya pelapor di persidangan mengakui 99% punya dia. Oke. Yang saya mau bilang, hakim mengatakan bahwa betul Luhut Binsar Panjaitan adalah penerima manfaat dari perusahaan tersebut. Oke. Selesai. Ya. Dan dari situ kata bermain adalah ekspresi untuk menggambarkan itu. Jadi oke dong. Oke. Terakhir soal bisa dibilang jadi penjahat juga kita. Hakim mengatakan bahwa itu adalah dialog saya dengan Fathia. Dalam konteks di sini. Begitu. Jadi tidak ada kaitannya dengan si pelapor, dengan nama-nama yang disebut di dalam hasil riset, atau bahkan tidak terkait dengan riset. Oke, Bang, kalau misalnya dibilang, ada yang bilang nih, bahkan Bang Zainal Arifin Mukhtar bilang, ini kalau bukan tahun politik ya, pasti putusannya bisa sebaliknya, atau bahkan bersalah. Bisa jadi. Bisa jadi. Abang merasakan itu juga, bahwa ini untung tahun politik gitu. Iya. Kalau bahasa orang zaman sekarang algoritmanya ya. Ada faktor-faktor yang non litigatif, non pengadilan. Oke. Ada banyak faktor. Makanya di banyak kesempatan, di banyak tempat saya dan Fathia, bahkan juga banyak orang bilang kasus Haris dan Fathia, atau orang suka sebutnya Fathia dan Haris, itu bukan kasusnya mereka berdua. Kasusnya banyak orang.
Sebenarnya kan orang-orang seperti Anda ini yang terancam. Iya, Iya, iya kan? banget, iya banget. Orang-orang yang suka bicara di publik, di ruang publik, Betul. untuk kepentingan publik. Nah, jadi ada banyak dan oleh karenanya untuk mengimbangi pernyataan yang tepat dari Mas Uceng Mas tadi Uceng. itu, saya mau bilang bahwa banyak orang juga atau banyak kelompok sosial juga yang juga berkepentingan untuk membela dengan cara mereka di luar pengadilan. Oke. Kelompok akademisi, Iya. hasil riset kan dipidanain, berhenti Iya. nih riset-riset, bisa goblok kita sebangsa ini. Jadi banyak yang berjuang Mbak Indi di situ. Iya. Nah jadi saya mau bilang kenapa saya cerita seperti itu, mereka juga bekerja. Oke. Membangun tekanan, membangun pengaruh, memperkuat argumentasi, Mainin psikologis juga. main di psikologis juga dan lain-lain. Jadi menurut saya dan untungnya di Indonesia setiap tahun politis Iya. gitu. Tapi Ya kan? beda kalau yang sekarang kan mau Tapi kan ini lebih ke mau pemilu pilpres, jadi pileg. mungkin orang waduh zaman sekarang nih lagi banyak orang ditutup mulutnya, diancam Betul. kebebasannya. Jadi udah bebasin aja Yang gitu. melapor kan juga sebetulnya bisa dibilang apa namanya orang berpengaruhnya Jokowi. Iya. Jokowinya Lingkaran sekarang Jokowi. sangat mendukung nomor 2. Ya. Gitu. Jadi Iya. sebetulnya dan si pelapor ini juga mendukung pasangan nomor 2. Pastinya. Jadi sebetulnya kasus ini punya pukulan telak terhadap penguasa hari ini. Oke. Kalau pakai bahasa pilpres, Aha. kasus ini memperburuk posisi capres atau Justru pasangan itu nomor 2. makanya kenapa dibebasin supaya nggak semakin Supaya memperburuk gitu. Kalau secara konspiratif, Aha. maka pertanyaannya berarti ada yang intervensi ke pengadilan kan gitu. Ah, iya. Nah, Wah, Nggak ini tahu aja. kalau kita bicara kayak begitu nanti kita bahaya lagi kan? Enggak lah. Enggak ya? Oke. tapi ya bahasa jalanan kita juga tahu kan. Iya. Nggak ada hal yang nggak bisa diakses di Indonesia. Tapi kan kalau kita bicara seperti itu ke 3 hakim yang bikin keputusan, mereka juga nggak pasti keberatan kan. Iya. Iya. Oke. Lanjut ya Bang ya. Kita harus Lanjut. jeda dulu. Lanjut. Ya, Sempat dulu nggak nih? Ini jedanya beneran ya? kita lanjut lah. Kita merayakan kebebasan berekspresi kan. Iya. Ini belum masih final loh, belum final. Masih ada kasasi. perjuangan lagi Nah habis ini. itu dia. Kita bahas setelah yang satu ini masih di Most Talk bersama Angga, bersama Indi, juga bersama aktivis HAM Haris Azhar. Most Talk. Most 1058.